Eh, Hari ini saya akan mengajarkan tentang persamaan Schrödinger ya. Jadi kita udah mulai masuk mekanika kuantum. Tapi ini hanya perkenalan, jadi nanti kita akan hanya akan meninjau kasus-kasus sederhana saja dari solusi persamaan Schrödinger. Ya, terutama kasus yang stasioner. Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu ke gelombang materi. Apa itu gelombang materi atau bisa disebut dalam bahasa Inggris itu matter waves? Ya, ini adalah gelombang. Jadi gelombang yang terbentuk dari materi. Jadi misalkan elektron gitu ya, terus ada positron misalkan. Ya, karena dia cukup kecil ya, seperti yang kita diskusikan minggu lalu tentang persamaan de Broglie ya. Nah, maka dengan momentum tertentu dia akan memiliki panjang gelombang yang terdeteksi ya. Nah, makanya kita sebut dia sebagai gelombang materi. Jadi artinya gelombang yang terbentuk dari partikel atau dari sesuatu yang punya massa ya, bermateri. Nah, gelombang materi itu juga diwakili oleh fungsi gelombang ya. Jadi ada fungsi gelombangnya. Nah, fungsi gelombangnya ini secara umum ya, kita definisikan dia sebagai fungsi waktu dan juga fungsi posisi ya. Kalau di ordinat kartesius berarti x, y, z ya. Nah, untuk mempermudah solusi, jadi kita hanya akan meninjau yang terseparasi. Yang terseparasi artinya apa? Artinya kita bisa memecah dia menjadi perkalian antara dua fungsi. Yang satu adalah fungsi posisi, yang satu adalah fungsi waktu. Seperti ini. Ya. Nanti dengan terseparasi seperti ini kita akan lebih mudah memecahkan persamaan gelombangnya. Ya. Nah, secara fisis ini artinya apa? Ya. Makna fisisnya apa? Ya. Dalam untuk sebuah partikel. Ya. Jadi amplitudo dari persamaan gelombang ini ya, yang kita biasa sebut sebagai V kuadrat ya, seperti ini ya. Ini yang biasa ditulis seperti ini ya. Ingat ya, secara umum ini adalah bilangan kompleks, jadi ini kompleks. Jadi kalau misalkan kita sudah belajar tentang matematika ya tahun lalu, nah kalau misalnya kita membahas bilangan kompleks, maka nanti bilangan kompleks itu besar dari bilangan kompleks dikuadratkan itu adalah perkalian dari bilangan kompleks tersebut dikalikan kompleks konjugatnya ya. Ini kompleks konjugat kompleks ya. Konjugat kompleks didapatkan dengan mengalihkan dengan mengubah tanda dari bilangan imajinernya dengan tanda dari i. Jadi dari kalau misalkan plus i jadi minus i jadi plus i, seperti itu ya. Nah, ini secara fisis amplitudo dikuadratkan ini adalah rapat probabilitas. Jadi ini adalah rapat probabilitas. Ya, rapat probabilitas adalah probabilitas untuk menemukan partikel tersebut ya dalam selang waktu atau selang rentang daerah tertentu ya. Jadi ini adalah P. Jadi kalau P itu sama dengan integral dari dikuadratkan dari dV. Nah, dV ini adalah elemen ruang waktu ya. Jadi dV dt sebenarnya. Dapat probabilitas. Jadi probabilitas keseluruhan untuk menemukan dari rentang waktu tertentu. Jadi misalkan ini rentang waktu V1 dan V2. Rentang waktu atau rentang space ya. Nah, itu adalah ditentukan dari fungsi gelombangnya dikuadratkan. Nah, karena dia dikuadratkan, maka hasil dari probabilitas ini itu adalah bukan bilangan kompleks lagi, tetapi merupakan bilangan real ya. Karena dikalikan dengan konjugat kompleksnya dikuadratkan, maka kita dapatkan probabilitasnya secara real. Nah, itu adalah makna fisis dari fungsi gelombang untuk partikel. Nah, sekarang persamaan gelombang apa yang dapat menggambarkan pergerakan partikel sebagai fungsi gelombang ini ya. Nah, persamaannya adalah persamaan Schrödinger.
Jadi persamaan Schrödinger. Nah, itu adalah persamaan yang menggambarkan karakteristik dari partikel sebagai fungsi gelombang. Ya. Persamaan Schrödinger secara umum seperti apa bentuknya? Ya. Ini adalah I kali H. Ya, persamaan diferensial. Ya. I dt. Ingat ini fungsi T dan posisi dan waktu ya. Terus disama dengan minus H kuadrat per 2M del kuadrat. Nanti saya akan jelaskan. Ini V potensial ya. Nah, V-nya sama dengan fungsi secara umum ya, dia adalah fungsi T, X, Y, dan Z. V-nya juga secara umum adalah fungsi T, X, Y, dan Z. Ya. Nah, H bar itu apa? Ya. H bar itu adalah konstanta Planck, ya, konstanta Planck yang tereduksi. Jadi ini adalah H dibagi 2pi. Ya. Nah, kemarin kita tahu H itu adalah 6,626 kali 10 pangkat minus 34 ya, joule second ya. Konstanta Planck reduksi itu adalah ya 1,055 10 pangkat minus 34 joule second ya. Adalah konstanta Planck reduksi. Nah, kemudian satu lagi yang perlu saya terangkan adalah ini M itu adalah massa partikelnya ya. Ini massa partikel ya. Ini adalah operator apa itu? Itu adalah operator diferensial yang merupakan operator vektor ya. Jadi del itu adalah I ddx plus J ddy plus K ddz ya. Nah, jadi ini operator diferensial. Jadi saya kasih contoh sedikit ya. Sebagai contoh, kalau misalkan ini merupakan operator. Jadi kalau misalkan kita mengoperasikan dia ke suatu fungsi, kita akan mendapatkan output berupa vektor ya. Contoh paling gampang sebentar ya. Oke. Ya, paling gampang kalau kita punya fungsi ini 2x y maka del f gradien dari f ya, ini namanya gradien. Ini adalah jadi ini I kali dd df dx plus J df dy plus K df dz, seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya kita turunkan, ini turunan terhadap x itu adalah 2yz kuadrat. Jadi kita punya fungsinya itu gradien f itu adalah 2yz kuadrat I plus df dy 2xz kuadrat C ditambah, nah ini adalah 4xyz. Ini saya tambah. Nah, kalau del itu adalah vektor, del kuadrat itu apa? Ya, del kuadrat itu adalah dot product. Jadi namanya ini dot product dari del ya. Jadi namanya Laplacian ya. Del dot ya. Jadi kalau kita dotkan, ini adalah del kuadrat dx kuadrat plus del kuadrat d kuadrat plus del kuadrat dz. Ya. Ya, ini adalah operator skalar sudah ya, karena hasil dot product. Oke, ini adalah persamaan Schrödinger ya secara umum. Nah, yang akan kita tinjau nanti ya, yang biasanya kita tinjau itu nanti adalah persamaan Schrödinger yang stasioner atau tidak bergantung waktu ya. Nah, persamaan Schrödinger ya, kalau misalkan kita separasi, jadi kita menggunakan apa namanya fungsi tadi ya, pemisahan tadi. Jadi kalau kita menggunakan fungsi gelombang yang terseparasi ya, jadi kalau misalnya kita tadi punya ini kan sorry.
kita lihat di sini yang akan kita turunkan itu adalah ini ya, del V ya. Ini operator ya, jadi kalau dikalikan itu sebenarnya sama dengan dioperasikan ya. Jadi ini ke sini ya, ini juga ke sini. Nah, ini kan hanya perkalian biasa yang untuk potensial. Yang untuk del itu adalah menurunkan dari ini ya. Terus sama ada turunan fungsi waktu dan turunan fungsi posisi turunan kedua. Jadi kita bisa hitung do T dari V ya. Karena ini hanya fungsi T dan dia terseparasi, maka ini keluar. Jadi ini akan sama dengan V. Kita miring aja supaya beda. V dikali dt ya. Ya, kemudian turunan terhadap del ya, del kuadrat V besar ya, sama dengan, karena hanya fungsi posisi ya, del itu adalah operator turunan untuk fungsi posisi, maka ini t-nya keluar, sehingga t del kuadrat V. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan diferensialnya ya, jadi persamaan Schrödingernya adalah ini. Ini adalah bilangan imajiner. V plus V. Nah, oke, ini kita masukkan ya. Del V kuadrat ini adalah ini, ya, kita masukkan ini. Maka ini adalah I H kali V ya, dt ya, sama dengan min H kuadrat per 2M del kuadrat V itu adalah ini ya, kali T del kuadrat V ya, plus V. Nah, ini adalah V dikali T. Kita bagi kedua ruas. Kita bagi kedua ruas ya, dengan V kali T dikali seper V T. Kali ini adalah seper T ya, jadi ini sama dengan I H seper T dt ya, sama dengan ini dibagi V seper Vt, maka H kuadrat per 2M seper V ya, del kuadrat V plus V ya, dibagi Vt ya. Nah, kemudian untuk mempermudah masalah ya, kita asumsikan fungsi potensialnya itu hanya fungsi posisi saja. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ini kasus khusus ini, maka ini nanti hanya fungsi posisi ya, sehingga nanti kita punya seperti ini samaannya. Jadi IH seperti dt ya, ini fungsi T sama dengan min H kuadrat per 2M seper V, ini fungsi X, Y, Z ya, del kuadrat V fungsi X, Y, Z plus V fungsi X, Y, Z ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah fungsi X, Y, Z saja ya. Ini adalah fungsi T saja ya. Sehingga karena sisi kiri dan sisi kanan hanya fungsi dari variabel yang sudah terpisah, berbeda, maka ini nanti karena ini sama dengan ini, maka ini harus sama dengan ini, yang akan sama dengan konstan. Nah, jadi ini harus sama dengan konstan, ini harus sama dengan konstan ya. Nah, konstanta yang sama tentu saja. Nah, untuk keperluan interpretasi fisis, kita gunakan konstanta yang sama itu adalah E. Jadi ini akan menyatakan energi ya. Nah,
lanjutkan. Nah, sehingga kita punya dua persamaan diferensial. Ya. Yang pertama adalah ini. Sama dengan E. Ya. Ini adalah yang pertama. Nah, ini mudah sekali untuk diselesaikan ya. Jadi ini kalau misalnya kita balik ya, dt ini adalah E dikali IH ya. E kali I ya. E per IH kali T ya. Nah, I seper I itu kan sama dengan min I ya. Jadi ini min I E per H kali T. Nah, kita definisikan E per H itu definisikan ya. Untuk keperluan interpretasi bisnis juga kita definisikan suatu bilangan baru yaitu F per H itu sama dengan omega ya. Sehingga kita akan dapatkan dt sama dengan min I omega ya. Nah, solusi dari persamaan diferensial ini kalau misalkan kalian tahu ini jelas sekali ya. Kalau kita tinggal integralkan, kita akan dapatkan T sama dengan T0 ini konstanta aja. E pangkat min I omega T dengan omega sama dengan ini ya. Omega sama dengan E per H ya. Nah, oke ya. Nah, dengan demikian fungsi gelombangnya ya, fungsi gelombangnya nanti akan sama dengan apa? Tadi V Z dikali E min I omega T ya. T0 nya saya masukkan ke fungsi gelombang ini, jadi ini konstantanya ini sudah mencakup konstanta ini juga ya, jadi nggak masalah ya. Ini adalah fungsi gelombang yang terseparasi ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari solusi dari V ya. Oke, kita coba lihat sisi satunya. Tadi kita udah lihat sisi kiri ya. Ini sudah. Sekarang kita lihat ini ya. Jadi kalau kita tuliskan lagi min H kuadrat per 2M del kuadrat V plus V kali V. Sorry, ini langsung saya kalikan. Min seper V del kuadrat V plus V itu sama dengan E. Saya kalikan V sehingga kita akan dapatkan min H kuadrat per 2M del kuadrat V plus V kali V sama dengan E kali V, di mana E adalah konstan. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai sebenarnya ini adalah time independent ya. Schrödinger equation ya, persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu ya. Nah, untuk cari solusi ini kalau untuk 3 dimensi agak sulit ya. Jadi kita hanya akan meninjau di sini kasus yang 1 dimensi saja ya. Ya, beginilah langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Ya, kasus 1 dimensi. Ya, kasus 1 dimensi ya. Misalkan potensialnya hanya bergantung X. Jadi ya. Dan V-nya juga hanya bergantung X. Ya, fungsi X saja. Jadi Y dan Z tidak bisa dilakukan. Nah, kalau begitu del-nya ya, maka del kuadrat itu akan menjadi hanya kan suku Y dan X-nya tidak 0 ya. Jadi hanya menjadi D kuadrat per dx ya. Do-nya menjadi D ya, karena dia hanya fungsi 1 dimensi ya. Jadi bukan turunan parsial lagi, tapi turunan total ya. Nah, turunan biasa maksudnya ya. Sehingga persamaan Schrödinger-nya menjadi apa? Jadi persamaan Schrödinger-nya menjadi min H kuadrat per 2M
kuadrat V per dx kuadrat plus V sama dengan E. Ya. Nah, ini saya pindah jadi min H kuadrat per 2M d kuadrat V dx kuadrat plus V min EV, ya, saya kurangkan V nya, jadi ini V min E sama dengan 0. Ya. Kemudian saya kalikan aja dengan 2M minus 2M per H kuadrat. Ya, jadi saya mau menjadikan ini 1. Ya. Sehingga ini akan menjadi d kuadrat V dx kuadrat min V min E. Ya. Dikali 2M per H kuadrat. Ya. Ini saya balik jadi E min V, jadi ini minnya jadi plus, sehingga d kuadrat V dx kuadrat plus V, ya, ini saya kalikan ke sini 2M E min V per H kuadrat sama dengan 0. Ya. Terus kita misalkan, ini saya pindah di belakang aja supaya kelihatan bagus. Ini ya, kali V sama dengan 0. Nah, ini ya, saya misalkan konstanta baru sama dengan K kuadrat. Jadi K itu sama dengan akar dari 2M E min V per H kuadrat. Kenapa K kuadrat? Karena saya nanti tidak mau nulis akar banyak, ya. Kalau saya misalkan K, nanti saya harus mengakarkan. Jadi nanti di setiap solusi ada akar K, ya. Nah, saya pengennya ada K saja, makanya nanti kita misalkan dia sebagai K kuadrat, ya. Sehingga kita punya persamaan diferensialnya menjadi sangat sederhana. K kuadrat kali V sama dengan 0. Ya. Nah, ini solusinya mudah sekali, ya. Kalau kalian sudah belajar persamaan diferensial di awal, mau cari pakai persamaan karakteristik juga boleh, ya. Saya langsung aja karena waktu masih jalan terus, ya. Ini masih agak panjang. Ini solusinya adalah A E I Kx plus B E pangkat min I Kx. Ya, sehingga kalau kita gabungkan solusi totalnya, ya, V tadi adalah V dikali T, ya. T-nya tadi adalah E pangkat I omega T. Jadi ini sama dengan AE I Kx plus B E min I Kx, ya. Terus dikali dengan E. Nah, ini konstanta sudah masukkan sini, ya, nanti, ya. Nggak masalah, ya. I omega min I omega T, min I omega T. Kita cek dulu, ya, min I omega T. Ya, sehingga kita dapatkan V-nya sama dengan A E I Kx min omega T plus BE min I Kx plus omega T. Seperti itu, ya. Nah, untuk yang stasioner, jadi ini untuk yang umum, ya. Nah, ini umum, solusi umum. Bukan solusi stasioner, yang ini solusi stasioner. Ini solusi stasioner. Ya. Nah, nah, solusi umum kita nggak akan bahas, ya. Jadi nanti kita hanya akan meninjau kasus-kasus stasioner di mana fungsi gelombangnya tidak bergantung pada waktu. Jadi kita hanya meninjau solusi stasioner. Ya, jadi tidak berevolusi terhadap waktu, maka ini nanti, ya, ini akan kita ambil dari ini saja, ya. Ini untuk gelombang, namanya gelombang berdiri, ya. Ya, gelombang yang tidak berevolusi terhadap waktu, ya. Ada standing wave.
Jadi kita hanya meninjau yang bukan fungsi pangkat fungsi waktunya, tapi hanya meninjau fungsi posisinya, yaitu A pangkat I kx plus B pangkat min I kx. Ya. Nah, ini ya secara fisis ini menyatakan apa? Ini untuk yang merambat ke kanan. Ini untuk yang merambat ke kiri ya. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi gelombang ya, maka yang merambat ke kiri ini adalah I kx, kalau merambat ke kanan ini adalah min I kx ya. Jadi kiri kanan ya. Nah, sekarang kita akan tinjau ya. Jadi tiap kali ada gelombang merambat ke kanan itu pasti kesamaannya positif, kalau ke kiri dia negatif ya. Nah, sekarang kita akan tinjau problem ya. Nanti tugas kalian adalah untuk meninjau problem potential step ya. Saya akan meninjau sedikit lebih advance ya, yaitu quantum tunneling. Jadi quantum tunneling itu apa? Jadi kalau misalnya kita punya tabung di sini ya. Terus ada batas ya. Kita tabung lagi. Ya, di sini diberi potensial 0. Di sini beri potensial 0. Di sini beri potensial negatif ya. Nah, kalau negatif, kalau misalkan kita punya elektron bergerak di sini, dia akan bergerak dengan bebas ya di sini. Tapi begitu sampai sini ya, karena potensialnya negatif ya, sehingga dia akan ditolak ya. Sehingga dia tidak akan menembus ini. Jadi dia tidak akan bisa menembus di sini ya. Karena potensialnya negatif. Ini kan negatif dengan nukleotil negatif, jadi ini energinya positif. Jadi energi potensialnya atau U ya, kita ambil energi potensial ya, itu sama dengan lebih besar dari 0 ya. Ini elektrik potensial, energi potensial ya. Agak susah sih ya. Oke. Nah, ini secara klasik dia tidak akan bisa menembus ke sini ya, tidak akan bisa menembus ke sini ya, karena energinya potensialnya negatif. Jadi negatif lawan negatif dia akan direpel. Nah, ini harus bedakan ya, ini adalah potensial tegangan, ini adalah potensial energi ya. Ya, ini biasanya lambangnya U, cuma nanti yang di persamaan Schrödinger saya pakai V ya. Yang akan kita lihat setelah ini adalah potensial energi ya. Nah, secara klasik seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita gambar grafiknya ya, ini ada energi ya. Ini ada posisi ya. Jadi kalau misalkan ini panjangnya L ya, maka nanti potensialnya itu seperti ini. Jadi ini 0, potensialnya 0. Terus di sini naik ya. Sini seperti ini. Nah, ini L ya, ini 0, jadi ini panjangnya L ya. Kemudian nah ini energi elektronnya sini ya, jadi ini adalah energi ini energi elektron ya. Ini adalah V0 ya, katakanlah ini V0 ya, V nya sama dengan V0 ya, ini energinya 0. Nah, kita misalkan energinya di bawah, jadi energi elektronnya di bawah. Kalau energinya di atas, dia akan masih bisa untuk lewat ya. Tapi kalau di bawah, secara klasik dia tidak akan bisa lewat. Nah, tetapi kalau kita hitung secara mekanika kuantum ya, dia ini akan bisa lewat ya. Jadi sebagian bisa lewat. Jadi ini ada probabilitas untuk lewat ya. Probabilitas tunneling namanya ya. Nah, ini yang peristiwa ini ada yang kita namakan sebagai quantum tunneling. Tunneling. Jadi kayak seolah-olah dia membuat terowongan di tembok yang tidak bisa dia tembus ya. Ya, padahal secara klasik kalau misalkan ngadep tembok dia tidak akan bisa lewat ya. Tetapi secara kuantum dia akan bisa lewat ya, dengan probabilitas tertentu, namanya probabilitas transmisi. Nah, sebagian juga akan dipantulkan dengan probabilitas refleksi ya. Nah, peristiwa quantum tunneling. Jadi secara klasik dia tidak bisa lewat, tapi secara kuantum dia bisa lewat. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat potensialnya, energi potensialnya ya, ini seperti ini. Ini 0 untuk X kurang dari 0, sama dengan V0 untuk 0 kurang dari X kurang dari L, sama dengan 0 untuk X lebih besar dari L. Ya. Nah,
gimana caranya kita menentukan fungsi gelombang? Ya, kita akan coba melihat dulu. Kita gambar lagi. Elektron sebagai gelombang sekarang. Tadi kita lihat sebagai partikel di potential barrier. Ya. Nah, pertama elektron akan masuk lewat sini. Ini bisa, ya, masuk lewat sini. Kemudian dia akan diteruskan, ya. Jadi diteruskan dengan panjang gelombang V2, gitu ya. Jadi dengan panjang gelombang ini adalah V2. Ya. Nah, tapi dia juga akan dipantulkan. Ya, sebagian diteruskan, sebagai dipantulkan. Ya, ini adalah V3. Ya. Kemudian ini, ya, ini juga sebagian akan diteruskan. Ini adalah V4, tapi sebagian juga akan dipantulkan. V5. Ya. Nah, tadi sudah saya bilang kalau misalkan ke arah kanan ini plus, ini E pangkat IKX, ya. Kalau yang ke arah bawah, ya ke arah kiri ini E pangkat min IKX. Jadi fungsi gelombangnya seperti apa? Ya. Kalau kita rangkum di sini, ya, ada 3 kondisi. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, ya. Itu akan sama dengan daerah 1. Ya, di daerah 1 akan seperti ini, ya. Daerah 1 itu X kurang dari 0, ya. Itu akan sama dengan V1 ditambah V3, ya. Terus daerah 2 kita lihat V1, jadi kita tinjau di sini, ya. Jadi kita misalkan V1 tadi, ini adalah V1 plus V3, ya. V1 tadi ke arah kanan, ya. Ya, ini adalah gelombang awal. Itu kita wakilkan sebagai IKX. Karena positif ke arah kanan, ini hanya konstanta aja, ya. A hanya konstanta aja. Ya, ditambah dengan yang negatif. Itu yang refleksinya, ya. B amplitudonya, ya. Ini untuk X kurang dari 0, ya. Kemudian di daerah 2, ya, itu adalah V2 ditambah V5, ya. Konstanta aja ini C, ya. Yang ke arah kanan ini adalah hasil transmisinya yang pertama, ya. Kemudian ini adalah hasil pantulannya, min, ya. Untuk 0 lebih besar X lebih besar, ya. Kemudian V3, ya, ini adalah sama dengan V4, ya. Ini CD. Nah, kita nggak pakai konstanta E, ya, karena konstanta E sudah dipakai untuk energi, maka kita ambil F aja, ya. E X ini untuk X lebih besar dari 0, ya. Oke, sampai sini mudah, ya. Nah, ini untuk V2 kita akan coba manipulasi, ya. Ini nilai K-nya beda-beda, ya. Jadi ini energinya hanya E saja. Di sini ada E min V, ya. Di sini ada E min V0, di sini ada E, ya. Nah, ini beda, ya. Nanti berarti ini kalau ini E maka nilai K-nya sama, ya. Ini nilai K-nya berbeda. Jadi ini kita ambil misalkan ini K1, ini K2, ini K2, ya. Ini K1 lagi, ya. Nah, K1 sama dengan apa, ya? Jadi K itu kan sama dengan secara umum, ya. Jadi K itu kan secara umum sama dengan akar dari 2M E min V, ya, per H kuadrat, ya. Nah, K1 itu kan sama dengan, karena V-nya sama dengan 0 di region itu,
nggak ada potensialnya, maka ini akan sama dengan mudah sekali akar 2ME per H kuadrat. Ya. Nah, kemudian untuk K2-nya, karena ada potensialnya, jadi 2ME potensial sama dengan V0 ya, per kuadrat. Ingat massa positif, H juga positif ya, kuadratkan. Nah, sekarang kita tahu bahwa E itu adalah kurang dari V0 ya. Sehingga E min V0 itu kurang dari 0 ya. Sehingga ini yang di dalam akar ini ya, ini negatif. Ya. Nah, kita pengen di dalam akar ini positif. Gimana caranya? Kita ubah. Ya. Jadi ini sama dengan begini. 2M E min V0 min E ya, per H kuadrat dikali min 1 ya. Nah, saya pecah jadi seperti ini. Akar min 1 akar 2M V0 min E per H kuadrat. Ini sudah positif ya, yang sebelah kanan. Nah, ini akar min 1 sama dengan I, jadi ini K2 sama dengan I dikali akar 2M V0 min E per H kuadrat. Nah, untuk mempermudah penulisan, saya definisikan K1 ini nanti saya definisikan nilai K ya, kita samakan dengan K ini. Jadi ini saya buat sama dengan K ya. Kemudian ini saya buat sama dengan B ya. Jadi K1 sama dengan K, K2 sama dengan I dikali B ya. Nah, kita lihat lagi untuk persamaan V2 nya ya, ini akan sama dengan dari C E pangkat I K2X plus D E pangkat min I K2X ya. Karena K2 sama dengan I kali B, maka ini C E I kali B kali X plus D E min I kali B kali X ya. I kali I sama dengan min 1, I kali min I ini sama dengan 1 ya, sehingga ini C E pangkat BX plus D pangkat E kali ini E kali min BX, ini B ya, seperti ini. Jadi dia bukan eksponensial apa imajiner lagi, tetapi eksponensial apa namanya real ya. Apa maksudnya ya? Kalau E pangkat I KX ya, itu nanti grafiknya itu seperti ini ya, sinusoidal ya. Nah, tapi kalau misalkan E pangkat min I min BX ya, ini grafiknya itu begini ya. Kalau E pangkat BX itu nanti dia begini naik ya. Jadi sebenarnya kasarannya gini. Nanti suku yang ini nanti tidak akan lebih kecil konstantanya, sehingga nanti yang berpengaruh hanya ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat fungsi gelombangnya ini di tunneling itu seperti apa ya. Secara fisik seperti apa ya. Ini adalah V1 ya, ini adalah mengalami V2, di sini mengalami V3 ya. Yang pertama itu akan sinusoidal ya, seperti ini. Nah, terus begitu sampai di sini ya, dia akan mengalami eksponensial turun ya. Di sini harus kontinu sebenarnya ya, gitu, sinusoidal terus, baru nanti dia balik lagi sinusoidal tapi lebih kecil seperti itu ya. Oke, nah ya ini seperti ini kasarannya, seperti itu gelombangnya, karena di sini dia otomatis turun amplitudenya otomatis karena dia energinya kecil ya, mengecil ya. Oke, nah jadi fungsi gelombangnya kalau secara umum kita tuliskan lagi ya. Fungsi gelombangnya itu ada 3 ya, ini ada V1, V2, V3 ya. Ini akan sama dengan A E I KX plus B E min I KX. Di sini sama dengan
CE pangkat min KX plus DE pangkat KX ini sama dengan FE pangkat I KX ya. Nah, sekarang kita tidak perlu mencari konstanta-konstantanya, kita hanya perlu mencari perbandingannya ya. Kenapa? Karena nanti kita mencari itu tujuan akhirnya adalah mencari probabilitas transmisi dan refleksi ya. Nah, seperti apa nanti saya jelaskan ya. Sekarang kita masuk ke syarat batasnya dulu. Ya, untuk mencari semuanya itu kita perlu namanya syarat batas. Ya. Nah, syarat batasnya seperti apa? Ya. Jadi pertama itu adalah syarat kontinuitas. Ya. Nah, continuity. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, di sini di batas dan di sini itu fungsi gelombangnya harus sama. Jadi titik ini harus nyambung. Tidak boleh ini di sini terus tiba-tiba ini ke sini. Ya, ini juga nggak boleh. Jadi ini harus nyambung. Nah, artinya pada batas V harus sama. Ya, artinya apa? Kalau untuk kasus kita, untuk X sama dengan 0, ya, maka V1 harus sama dengan V2. Ya, jelas ya? Di sini, ya, di perbatasan ini, nilai V1 harus sama dengan nilai V2. Ya. Terus, untuk X sama dengan L, ya, di batas ini, ya, nilai V2 harus sama dengan V3. Ya. Nah, yang kedua adalah syarat smoothness, kemulusan atau smoothness. Artinya apa? Kemiringannya juga harus sama. Ya. Jadi ini miringnya tidak boleh begini langsung tiba-tiba begini ya. Ini kemiringannya harus sama seperti ini. Jadi harus mulus. Ini juga sampai sini itu harus mulus seperti itu. Nah, artinya turunan pertamanya ya. Jadi untuk X sama dengan 0 ya. Smoothness itu kemiringan sama ya. Jadi gradiennya tidak boleh tiba-tiba berubah ya. Jadi smoothness itu artinya ini. Smooth. Jadi fungsi gelombangnya harus smooth ya. Jadi kemiringan sama itu artinya keturunan pertamanya. Ya, jadi untuk X sama dengan 0 untuk kasus kita dV1 itu harus sama dengan dV2 dx untuk X sama dengan L. Ya, ini di batas sama dengan 0 ya. Terus untuk X sama dengan L ya, itu dV2 dx ya untuk X sama dengan L itu harus sama dengan dV3 dx untuk X sama dengan L ya. Jadi mudah ya, diurai mau diurai boleh ya, tapi nggak masalah. Nah, jadi kemiringannya harus sama. Itu makanya kita gradien di titik itu harus sama dengan gradien di titik itu. Ya. Nah, kalau kita masukkan ya syarat-syarat tadi ya, jadi kita akan dapatkan syarat ini ya. Jadi misalkan yang pertama ya, V1. Jadi kalau kita masukin satu-satu ya. Jadi kalau kita masukin ya, agak sulit ya ini, tapi kita coba aja. Jadi ini V1 untuk X sama dengan 0 ya, harus sama dengan V2 ya. V1 tadi sama dengan apa? Adalah di titik 0 ya. Ini A E I KX plus B E min I KX sama dengan C E min KX plus D E X ya. Masukin 0, ini berarti ininya sama dengan 1, 1, 1, 1 ya. Berarti
A plus B sama dengan C plus D. Pertama. Ya. Untuk X sama dengan L seperti apa? Ya. Berarti untuk X sama dengan L itu V2 di L itu harus sama dengan V3 di L. Ya. V2 nya tadi sama dengan C E pangkat min K, X nya sama dengan L ya, min KL, plus D E pangkat KL, sorry bukan K ini, saya salah, B ini ya, sorry, B, ini eksponensial yang tidak itu sama dengan B ya, min BL, BL ya, itu harus sama dengan V3 nya adalah F E pangkat I K L. Nah, sudah ya, ini syarat kedua. Oke. Nah, terus sekarang kita masuk ke syarat smoothness ya. Syarat untuk turunan keduanya ya. Jadi yang pertama untuk X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Nah, kita turunkan ya. Jadi kita turunkan fungsi gelombangnya. Jadi dV1 dx sama dengan dV2 dx ya. Nanti saya nggak akan hitung lebih detail ya. Nanti hasilnya itu ini IK ya, karena ada turunan pertama ya. Min IK kali B sama dengan B kali D min B kali C. Nah, terus untuk X sama dengan L nya itu seperti tadi dV2 dx untuk X sama dengan L, dV3 dx untuk X sama dengan L. Nah, ini juga saya nggak turunkan, tapi kalau kalian mau cari mudah sekali, ini nanti hasilnya akan sama dengan min B C E min BL plus B DE pangkat BL sama dengan IK FE pangkat IK. Oke, ya, jadi kita dapat 4 syarat ya. 4 syarat, 1. Jadi syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat. Nah, kemudian ini nanti kita cari untuk kita akan masukkan, kita akan eliminasi untuk mencari probabilitas transmisi dan refleksi. Nah, kita masuk ke probabilitas dulu. Ya. Refleksi dan transmisi. Ya. Gampang ngelihatnya ya. Jadi untuk refleksi itu adalah probabilitas gelombang yang dipantulkan dikurangi gelombang yang di gelombang aslinya ya. Sehingga kita bisa lihat ke sini kalau digambar ya, yang atas ya, ini ya. Jadi gelombang yang dipantulkan ya. Refleksi itu ini adalah gelombang pantulnya, ini adalah gelombang asalnya. Sehingga nanti probabilitas refleksinya itu adalah V3 kuadrat per V1 kuadrat ya. Refleksi. Nah, transmisi itu adalah gelombang akhirnya, ini V4 dibagi dengan gelombang awalnya. Jadi transmisi itu adalah V4 kuadrat per V1 kuadrat ya. Oke, nah gitu. Jadi R itu ya, refleksi itu adalah V3 kuadrat per V1 kuadrat ya. Jadi V3 tadi apa? Ini bukan 3 Romawi ya. Jadi nanti ini sama dengan B E pangkat min I KX dikuadratkan per A E pangkat I KX dikuadratkan. Ingat ya, dikuadratkan berarti dikalikan kompleks konjugatnya. Jadi ini B E I KX ya, dikalikan kompleks konjugatnya itu adalah B E I KX ya, min jadi plus. Ini juga dikalikan kompleks konjugatnya A E I KX dikali A E min
X ya. Jadi ini sama dengan 1, ini juga sama dengan 1 ya, dicoret. Kita coret sehingga nanti probabilitas refleksinya itu adalah B kuadrat per A kuadrat. Ya. Ya. Untuk transmisi juga sama. Ya. Jadi untuk transmisi itu tadi V4 kuadrat per V1 kuadrat ya. Jadi ini adalah F E I K X kuadratkan per A E min I juga ya, sama-sama ke kanan ya, X kuadratkan ya. Nanti ini kalikan kompleks konjugat jadi hilang juga, jadi nanti probabilitas transmisinya itu adalah F kuadrat per A kuadrat. Jangan lupa kompleks nanti dia kalau dikuadratkan itu sama dengan dikalikan kompleks konjugatnya. Oke. Ya. Oke, nah untuk mencarinya ya agak panjang. Jadi saya coba contohkan. Jadi gini ya. Tadi syarat yang tadi ya gini. Jadi untuk mencarinya tadi pakai gunakan persamaan tadi ya. Jadi syarat batas. Jadi untuk mencari probabilitas transmisi gunakan syarat batas tadi. Ya, jadi syarat batasnya apa aja? Tadi A plus B sama dengan C plus D. Terus CE min BL plus DE BL sama dengan FE pangkat IKL ya. IKA min IKB sama dengan BD min BC terus min BC min BL plus BDE pangkat BL sama dengan min IK FE IKL ya. Ini yang pertama 2, 3, 4 ya. Nah untuk yang pertama kita bisa lakukan ini. Jadi gini. Yang pertama ya, jadi dikalikan ya, jadi IK dikali yang pertama dikurangi ditambahkan dengan yang kedua ya. Jadi nanti seperti ini hasilnya IK. Jadi saya mengingatkan dulu, setelah ini itu hanya matematika saja ya untuk mengeliminasi segala macam ya. Jadi secara teori sudah sampai sini cukup ya, tapi nanti kalau kalian mau cari ini gimana hasilnya, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi tolong perhatikan bahwa ini hanya matematika saja ya. Jadi saya ingin kalian mengerti fisiknya dulu. Sisanya itu hanya manipulasi ya, manipulasi matematis ya. Saya akan coba turunkan ya. Jadi ini A IK IK B ya, dikalikan IK semua ya, AB plus sama dengan CD tadi, IK C plus IK D ya. Terus yang kedua adalah IKA min IK B, ini sama dengan min BC plus BD ya. Nah ini saya jumlahkan ya. Hasilnya sama dengan apa? Ini hilang ya. Terus sisanya ini adalah 2 IKA sama dengan C IK min B plus D IK plus B. Sehingga A sama dengan C IK min B plus D IK plus B per 2 IK ya. Oke, kemudian berikutnya adalah yang syarat berikutnya ya. Jadi B, jadi ini B dikali 2 persamaan kedua ya, ditambahkan dengan persamaan keempat ya. Jadi gimana caranya?
B C E pangkat min BL plus B D E pangkat BL sama dengan B F E I K L. Ini min B C E pangkat min BL plus B D E pangkat BL sama dengan I K F E pangkat I K L. Ya. Ini saya jumlahkan ya, sehingga nanti yang kecoret adalah ini ya. Dapatkan 2B D E pangkat BL sama dengan IK plus B F E I K, sehingga D sama dengan F I K plus B E I K L dibagi 2B E pangkat BL ya. Berikutnya bear with me. Sekarang saya kurangkan ya, jadi tadi ditambah ya 2B, sekarang dikurangkan, jadi B dikali 2 dikurangin 4 ya. Jadi ini sama seperti tadi, B C E pangkat min BL plus B D E pangkat BL sama dengan B F E I K L min B C E pangkat min BL plus B D E pangkat BL I K F E I K L ya. Dikurangi ya. Ini hasilnya adalah, yang hilang adalah ini ya. Jadi 2B C besar ya ini ya, E min BL sama dengan, nah ini min IK plus B F E I K L ya. Sehingga ini akan sama dengan C ya, F min IK plus B E I K L per 2B E min BL ya. Sehingga tadi kita punya persamaan ini kan, A sama dengan C I K min B plus D I K plus B ya. Nah oke, per 2 IK ya. Masukkan nilai C dan D nya, ini C ini dan D ini kita masukkan ke sini ya, sehingga kita akan dapatkan A itu sama dengan F kali min I K plus B I K min B ya, E I K L dibagi ya, saya pisahkan pecahannya, plus F I K plus B I K plus B E I K L per 4 I K B E B L ya. Nah F per A ya, A per F ya. Jadi ini F nya saya keluarkan, saya bagi sini jadi nilai A per F. Nah ini akan sama dengan dibalik ya, jadi atau gini dulu lah, agak susah ini menjelaskannya. Jadi A sama dengan ini min, saya keluarkan F nya ya, IK min B dikuadratkan E pangkat IK plus B L plus F IKB ya. Jadi samakan menyebut ini, saya akan samakan menyebut dikalikan ya, terus naikkan ke atas ya. Nah ini dikalikan min B kalikan min B ya, kalikan I pangkat BL, ini kalikan I pangkat min BL, kalikan ke sini ya. Oke, nah terus saya mau nilai A per F ya. Nah A per F nya
itu adalah ini ya, ini saya keluarkan. Jadi ini E pangkat IKL-nya sama-sama positif ya, jadi saya keluarkan IKL per 4 IKB. Dikalikan yang dalam, ya ini dikuadratkan ya. Ini F-nya keluar, ini dikuadratkan. Kuadratkan tapi saya tukar posisinya ya. Jadi ininya di belakang, ini di depan ya. Jadi ini sama dengan ini. Min K kuadrat ya. K kali K, min K kuadrat plus 2IKB plus B kuadrat E pangkat min PL ya. Ini min PL di sini ya. Terus dikurangi min K kuadrat min 2IKB B kuadrat E pangkat PL. Ya. Nah, ini sama dengan apa? Nah, ini jadi E pangkat min BL-nya ya. Jadi ini B kuadrat min K kuadrat ini juga nanti mengandung B kuadrat min K kuadrat. Ini saya keluarkan. Jadi ini min K kuadrat dikali ini. E pangkat min BL min E pangkat BL ya. Terus ini 2I KB ya. E pangkat min BL plus E pangkat BL ya. Nah, ini akan sama dengan 2 cos H BL, ini sama dengan 2 sin H BL ya. Jadi A per F-nya itu akan sama dengan E pangkat IKL per 4 IKB dikali 2 K kuadrat min B kuadrat sin H BL plus 4 IKB cos H BL ya. Nah, plus sorry. Ya. Nah, terus kita lihat di sini ini 4 plus. Nah, sekarang ini kan fungsi kompleks. Jadi kalau misalnya kita mau hitung A kuadrat plus F kuadrat ya, tadi kan sebenarnya kita cari F kuadrat plus R kuadrat. Ini kan sama dengan A star, ini F star ya. Nah, kita udah dapat ini, sekarang kita perlu dapat ini ya. Gimana caranya? Gampang. Ini tinggal yang minusnya dikalikan aja, negatif. Jadi ini adalah E pangkat min I KL per min 4 I KB 2 K kuadrat min B kuadrat sin H BL min ya, tadi ini plus ya, 4 I K B cos H BL ya. Nah, oke. Nah, terus kita kalikan ya. Jadi A kuadrat F kuadrat ini adalah ini dikali ini ya. Ini plus kali minus, jadi sama dengan 1, bawahnya sama dengan kuadrat ya. Jadi ini sama dengan min kali I sama dengan 1, min sama dengan 1 ya. Jadi 16 K kuadrat B kuadrat ini yang depannya. Ya. Terus ini adalah sama dengan dikalikan kompleks konjugatnya, jadi sama dengan ini kuadrat plus ini kuadrat ya. Jadi ini adalah ini 4 K kuadrat min B kuadrat sin H kuadrat BL ditambah 16 K kuadrat B kuadrat cos H kuadrat BL. Ya. Nah, kemudian kita gunakan identitas ini ya. Jadi cos H kuadrat min sin H kuadrat itu X ya, sama dengan 1 ya. Atau kita bisa bilang cos H kuadrat X sama dengan sin H kuadrat X plus 1 ya. Kita masukkan ini ke sini ya. Jadi kita punya K kuadrat per F kuadrat sama dengan 1/16 K kuadrat B kuadrat dikali ya. Sin H kuadrat BL nya saya kuadratkan, jadi ini 4 saya kalikan gini ya,
4K kuadrat, saya kalikan 4, jadi min 8K kuadrat B kuadrat plus 4B kuadrat ya, kali sin H kuadrat BL plus ya 16K kuadrat B kuadrat sin H kuadrat BL plus 16K kuadrat B kuadrat ya, dikalikan K kuadrat B kuadrat ya. Nah terus ini perhatikan sama ini kan sama-sama dikalikan sin H kuadrat, jadi ini bisa dikurangkan, jadi ini plus 8 jadinya nanti. Nah karena plus 8 kita bagi, jadi kuadratnya jadi plus, jadi minnya jadi plus ya, sehingga ini seper 16K kuadrat B kuadrat ini adalah, jadi yang jadi plus, ini jadi plus ya, jadi ini K kuadrat plus B kuadrat dikuadratkan ya, sin H kuadrat BL plus 16K kuadrat B kuadrat ya. Nah kemudian ini adalah F kuadrat per A kuadrat. Nah sekarang A kuadrat per F kuadrat, sekarang kita cari itu adalah F kuadrat per A kuadrat ya, jadi kita balik ya, ini yang di atas jadi di bawah, jadi ini sama dengan 16K kuadrat B kuadrat per ini 16, ini saya pindah ke depan, K kuadrat B kuadrat plus 4K kuadrat B kuadrat plus K kuadrat sin kuadrat B ya. Saya bagi 4 semuanya, jadi F kuadrat per A kuadrat sama dengan 4K kuadrat B kuadrat per 4K kuadrat B kuadrat plus 4-nya sudah hilang ya, K kuadrat plus B kuadrat kuadrat sin kuadrat BA ya. Nah ini kalau misalkan saya kali seper 4K kuadrat B kuadrat per seper 4K kuadrat B kuadrat, maka kita akan dapatkan ya, jadi kita akan dapatkan ini tadi kita hitung ada F per A itu ada transmisi ya, sama dengan F kuadrat per A kuadrat sama dengan ini dibagi ini sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus K kuadrat plus B kuadrat kuadrat sin kuadrat BL per 4 K kuadrat B adalah koefisien transmisinya. Nah untuk mencari refleksi mudah ya, jadi sebenarnya refleksi itu sama dengan 1 min T ya, tapi kalian juga bisa menurunkan dari sana, jadi nanti gunakan hitung B dulu, nanti kalau mau menurunkan dari atas juga bisa, dari nanti kalian akan dapatkan ya R-nya itu nanti akan sama dengan ini 1 plus, jadi ini hanya dibalik saja 4K kuadrat B kuadrat per kuadrat sin H kuadrat ya, ini sama dengan 1 min ini kalau kalian mau cek. Saya sudah turunkan dari atas ya, jadi nanti daripada mengeliminasi A-nya, kita mengeliminasi B-nya ya, jadi ini nih. Nah dari sini ini kan kalau kita tambahkan kita eliminasi B, kalau kita kurangkan kita eliminasi A, kita dapatkan nilai B. Nanti tinggal hitung B per F ya, B per F menggunakan ini cara yang mirip ya. Nanti kalau udah dapat B per F, kita dapat A per F ya, kita bagi B per F dengan A per F ya sama dengan B per A ya, itu yang kita akan dapatkan ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk mencari transmisi dan refleksi. Nah nanti tugas kalian mirip ya, jadi saya akan minta kalian untuk mencari koefisien transmisi dan refleksi ya, tapi lebih mudah kasusnya, yaitu potensial step ya. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Oke, terima kasih, sekian dan terima kasih.